Bagaimana cara kita menetapkan awal Ramadan sehingga tahu kita bahwa saat ini kita harus berpuasa atau keesokannya? Maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, menerangkan kandungan Al-Quran bahwa ada dua metode yang disepakati nanti oleh ulama kemudian. Ada dua metode untuk menentukan awal Ramadan itu, termasuk Syawal dan Idul Adha. Yang pertama dikenal dengan ru'yat. Ru'yatun, sudah kita lihat. Tulisan Arabnya ra, kemudian ada huruf waw di atasnya hamzah, ya, dan ta marbutah. Ru'yat. Ini. Yang kedua dikenal dengan hisab. Ada ru'yat, ada hisab. Awas, nanti ada hisab, ada muhasabah, itu lain waktu saja kita bahas ya. Satu ru'yat. Ru'yat adalah menetapkan awal Ramadan, nanti kita bahas terperinci. Menetapkan awal Ramadan dengan cara melakukan pengamatan. Dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita. Okay? Melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita. Melihat awal fase bulan pertama yang muncul. Awal fase bulan pertama yang muncul setelah terbenam matahari. Nanti pelan-pelan ya, nanti saya rincikan. Satu dinamakan apa tadi? Ru'yat. Kedua, hisab. Ru'yat adalah proses pengamatan dengan mata kepala. Nanti kita akan lihat pengamatan dengan mata kepala mengenai hilal pertama yang muncul. Hilal pertama yang muncul di akhir waktu bulan tertentu. Di akhir waktu bulan tertentu 0 derajat melakukan pengamatan langsung terhadap hilal yang pertama kali muncul di akhir bulan tertentu, kan? Untuk menetapkan jatuhnya awal waktu yang baru. Gak apa-apa, bingung dulu aja. Nanti kita berikan gambarannya pelan-pelan. Sedangkan hisab, metode menentukan awal Ramadan dengan cara melakukan perhitungan kompleks, melakukan perhitungan yang kompleks ya, berdasar data-data ru'yat sehingga diketahui awal waktu dari hari Ramadan itu. Nanti kita uraikan dalilnya, ada lebih jelas lagi. Baik ru'yat ataupun hisab itu keduanya disepakati oleh ulama. Sekali lagi, keduanya disepakati oleh ulama bahwa sebagai metode yang sah digunakan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Idul Adha. Kita bahas lebih lanjut, apa itu ru'yat, bagaimana cara melakukannya, apa syaratnya bisa diru'yat, dan bagaimana gambarannya. Nah, kita bahas dulu bagian yang pertama. Satu, sebelum ke definisi dan cara meru'yat, kita harus ada dalil dulu. Karena tidak boleh ibadah dilakukan kecuali ada dalil perintahnya. Yang pertama Al-Quran, surat Yunus, ayat kelima, ini sudah bisa kita dapatkan. Di Quran, surat Yunus, ayat kelima, ini dalil tentang salah satunya ru'yat. Di mana kita bisa menemukannya? Perhatikan. Kita baca ayatnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya dan menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat dia beredar. Wa qaddarahu, sehingga bisa ditetapkan. Manazila wa qaddarahu manazila, menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat beredar orbitnya. Kemudian lita'lamu, lihat huruf lam di situ. Lita'lamu. Perhatikan sini. Saya tuliskan dulu ke bawah. Lita'lamu. Adadas sinina wal hisab. Adadas sinin. Sinin dulu saya tuliskan. Apa fungsi bulan itu? Di antaranya, kata Allah, bulan itu selalu beredar pada orbitnya. Kalau beredar, dia bisa berubah dari yang tadinya sabit, kan? Menjadi menengah seperti tadi, menjadi hampir penuh, menjadi besar. Nah, peredaran ini, li, kata Allah, lihat huruf li di situ, saya garis bawahi. Itu bisa digunakan dengan itu, dengan beredarnya, bisa diamati, diketahui untuk menentukan adadas sinin, perubahan-perubahan waktu. Bagaimana cara melakukannya untuk bisa menentukan waktu itu? Jadi orang Arab dulu, kalau lihat bulan saja, lihat hilal, itu sudah tahu ini pertengahan bulan, tanggal berapa. Ini akhir bulan, tanggal berapa. Ini awal bulan, tanggal berapa. Bagaimana caranya? Ditafsir oleh hadis Nabi.
Perhatikan hadisnya bisa kita baca di sana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baik. Nabi SAW menyampaikan, hadisnya sangat kita ketahui, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Perhatikan huruf lamnya, li. Jadi ayat Qur'annya ada kalimatnya li, ya, li ta'lamu, lam di sana, lamnya difungsikan di bawah. Bagaimana cara menentukan awal Ramadannya? Li ru'yatihi, ru'yat, dengan cara meru'yatnya. Lam di satu ayat itu ditafsirkan dengan hadis Nabi. Jadi cara menentukan Ramadan bisa dilakukan dengan ru'yat, pengamatan langsung terhadap perubahan bulan dari hilal pertamanya. Hadisnya apa? Ini hadisnya yang pertama, kemudian yang di atas tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Oke. Teruskan dulu sebentar. Apa yang diamati? Nah, ini barangkali akan lebih jelas dari uraian yang pertama tadi. Bapak Ibu sekalian, yang kita amati saat akan menentukan awal bulan Ramadan itu sekali lagi bukan bulan, bukan Badar yang purnama, tapi ahillatun, fase-fase perubahan bulan. Nah, fase-fase perubahan bulan yang kita amati, pelan-pelan dulu. Fase-fase perubahan bulan yang kita amati itu harus kita pahami akan berlangsung dalam beberapa keadaan. Satu, oke, lihat dulu ini sebentar yang paling bawah. Biasanya, fokus ke sini, bulan, matahari dan bumi itu saat beredar, nanti di penghujung setiap bulan akan berada dalam satu garis lurus. Contoh begini, misal saja, ini matahari, misal saja, ini bumi, ini bulannya. Terlihat sini? Setiap akhir bulan, itu ketiganya matahari, bulan, dan bumi akan selalu berada di satu garis lurus. Karena mereka bersatu, berkumpul di satu garis lurus ini, maka disebut dalam istilah bahasa Arab fikihnya ijtima' keadaannya. Ijtima'. Yaitu berkumpulnya matahari, bulan, dan bumi di satu garis lurus. Jelas di sini? Jelas ya? Ijtima dalam bahasa astronominya disebut dengan konjungsi. Konjungsi. Kapan ini terjadi? Itu selalu terjadi di setiap akhir bulan, yaitu pada tanggal 29 di setiap akhir bulan. Jadi jangan lihat kepada Sya'ban saja, ya. Jangan lihat kepada Sya'ban saja. Jadi bisa menentukan Al-Muharram misalnya, lihat tanggal terakhir di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, tanggal 29 di setiap bulan. Itu posisi matahari, bumi, dan bulan selalu dalam satu garis yang sejajar. Kalau sudah berada di sini, nah ini tolong fokus ke sini. Kalau sudah berada di satu garis ini menunjukkan bahwa usia bulan itu sudah di penghujungnya. Sudah akhir usia bulannya. Terletak di tanggal berapa? Tadi berapa? 29. Jadi untuk menentukan akhir bulan Sya'ban, sebetulnya mudah. Kalau sudah tanggal 29, itu pasti sudah akhir bulan. Karena bulan apapun kalau sudah tanggal 29, itu pasti akhir bulan. Dan posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis yang sejajar. Kedua, perhatikan teorinya pelan-pelan, supaya bisa kita nanti jawab. Garis sejajar ini, itu dinamakan dengan garis 0 derajat. Ekuatornya, garis 0 derajat. Pelan-pelan dulu. Matahari, bumi, bulan berkumpul sejajar di satu garis 0 derajat. Pada tanggal berapa? 29 akhir bulan, saya ingin pastikan dulu. 0 derajat ini, garis ini batas perpindahan hari dan bulan. Jadi kalau sudah melewati 0, artinya sudah pindah harinya. Jelas ya? Sudah pindah bulannya. Misal, tanggal 29 Sya'ban misal. Matahari, bumi, bulan berada di satu garis 0 derajat. Kemudian saat matahari tenggelam misalnya kan, dilihat bulan naik di atasnya, sudah di atas 0 derajat. Sudah masuk hari baru belum? Nah, artinya kalau sudah melewati 0 derajat, itu sudah pindah hari dan bulan. Pindah hari plus bulan. Jelas sampai sini? Baik. Apa yang menandai kita bisa menentukan ini sudah pindah hari dan bulan? Perhatikan, kalau sudah tahu teori 3 ini, insya Allah akan mudah. Garis 0 derajat, kemudian dilakukan pada tanggal 29 terjadinya. Nah, perhatikan yang ketiganya. Saat matahari tenggelam, bulan sudah pasti naik. Kan berputar ya?
Matahari tenggelam turun, bumi kan akan ke sini ya, naik ke atas. Bulan akan naik di atasnya ya. Nah, fase bulan pertama kali berada di atas 0 derajat ini, ketika naik, itu disebut dengan hilal. Sehingga disebut dengan hilal awal bulan. Hilal awal bulan. Bentuknya sabit, ya, awal bulan. Jelas tuh sampai sini? Saya tidak ingin Bapak Ibu keluar dari masjid ini kecuali jelas. Saya ulangi, tiap tanggal 29 setiap bulan, posisi matahari, bulan, dan bumi akan berada di satu garis yang sejajar. Disebut apa namanya? Ijtima atau konjungsi. Garis ini garis apa namanya? 0 derajat. Kalau sudah lewat di atas garis ini, artinya sudah pindah hari dan bulan. Bukan hari saja, tapi hari dan bulan. Nah, silakan perhatikan. Tanggal 29, kalau mataharinya sudah tenggelam, kemudian ininya naik kan, otomatis ini turun, ini naik ya. Bulan naik, awal yang muncul dari fase bulan, fase bulan pertama bentuknya hilal, gini. Ini yang disebut dengan hilal awal bulan dan menandai berakhirnya bulan ini masuk pada bulan yang baru. Jadi kalau dalam konteks bulan Sya'ban, berakhir bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan. Baik. Nah, sekarang lihat ketentuannya, apa hubungan dengan ru'yat? Proses perpindahan ini bisa diamati. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kira-kira ini sudah naik atau belum, caranya gampang. Setiap tanggal 29 kita berada di titik-titik tertentu supaya mudah mengamati matahari dan bulan. Di Indonesia ini nanti banyak titiknya. Kemudian kita lihat kira-kira kalau sudah maghrib itu tenggelam matahari, ini sudah muncul belum? Kalau ini sudah kelihatan muncul, berarti dipastikan besoknya tanggal 1 Ramadan. Dan pindah, harinya pindah 1, bulannya pindah. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu hadis Nabi menyampaikan, sumu li ru'yatihi, fa'aftiru li ru'yatihi. Silahkan kau awali puasa dengan melihat itu, pastikan terlihat. Kemudian berbuka juga dengan melihat. Fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Nah, sekarang masuk kepada caranya. Sudah jelas di situ? Kita ambil dulu di sini sebentar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini penting kita ketahui. 5 kaidah ini itu harus berlaku saat ru'yat dilakukan. Tidak mungkin ru'yat bisa berlaku kecuali memperhatikan 5 kaidah ini. Oke. Ini yang standar, yang umum. 1, menyiapkan proses pengamatan pada tanggal 29. Jadi tidak mungkin ru'yat terjadi di tanggal 28 atau tanggal 30. Harus tanggal 29. Jelas sampai sini? Baiknya, karena itu akhir bulan. Yang kedua, memastikan cerahnya cuaca yang tak terhalang awan saat penglihatan. Jadi jangan ada kejadian-kejadian alam yang bisa menghalangi penglihatan kita. Karena kalau sudah terhalang pasti tidak akan terlihat. Pasti tidak akan terlihat. Teruskan dulu. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Kalau dulu Rasulullah pakai mata telanjang, tidak pakai apa-apa ya, tidak pakai alat. Sekarang sudah ada alatnya yang canggih, ada teropong dan sebagainya. Yang keempat, melakukan penggenapan jumlah bulan Sya'ban bila hilal tak nampak dalam ru'yat. Ini teori keempat, langsung di hadisnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Perhatikan ke sini sebentar sebelum ke nomor 5. Jadi kalau tadi kita lihat ke sini, kemudian terhalang ini, tidak kelihatan hilalnya, tidak kelihatan, tak nampak setelah kita lihat, maka rumusnya besoknya belum jatuh hari baru dan bulan baru, tapi Sya'ban digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi itu teori yang keempat, dilihat tidak kelihatan, genapkan Sya'ban sampai tanggal 30. Dan itu belum bisa dipastikan. Jadi tidak ada kalender ru'yat. Jadi kita belum tahu sampai tanggal 30 atau 29 ya, kecuali menggunakan hisab. Ya. Jadi kalau ibu sudah ada di kalender misalnya sekarang tanggal Sya'ban jatuh sampai 30 hari. Nah, itu keliru kalendernya. Keliru kalendernya karena belum bisa meru'yat, bagaimana bisa memastikan? Oke? Baik. Teruskan dulu sebentar. Yang kelima, ini yang paling penting. Perhatikan betul. Umumnya, saya katakan umumnya hilal tidak dapat diru'yat kecuali ketinggiannya sudah 5 derajat di atas ufuk 0 derajat tadi. Ini garis ufuk, garis 0 derajat. Di hilal naik tidak akan mungkin kelihatan kecuali ketinggiannya berapa? 5 derajat. Ini sudah disepakati dalam pertemuan ahli astronom sedunia di Turki. Ya?
Berlangsung tahun 1978 dan dipastikan sampai sekarang. Alhamdulillah ada salah satu pakar kita yang dari Lapan, seorang profesor yang beliau bernama Thomas Jamaluddin. Beliau menyampaikan bisa dilihat, bisa kemungkinan dilihat sampai 4 derajat. Gak apa-apa lah kita ambil ya. Jadi batasnya 4 sampai 5 derajat. 4 atau 5 derajat. Ini yang kesepakatan pakar astronomi dunia. Ini saya ingin tanya dulu. Kalau sekiranya hilal naik ketinggiannya di atas 0, sudah matahari terbenam tanggal 29, matahari terbenam, kemudian bulan mulai bergeser, bumi bergeser, bulan naik, hilalnya misalnya sudah ketinggiannya 5 derajat, kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau sudah kelihatan, maka ada istilah hilal terlihat. Besok ditetapkan sebagai awal puasa. Tapi kalau ketinggiannya 3 derajat bisa, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Maka yang menggunakan metode ru'yat pertama kali, kalau menggunakan metode ru'yat ini, kalau tidak terlihat di bawah 5 derajat, tidak terlihat, maka mereka akan genapkan. Sampai plus 1 menjadi 30 hari. Jadi besoknya belum puasa, tapi masih Sya'ban. Jelas sampai sini? Ini bagian teori ru'yat dulu. Sekarang kita akan masuk dulu pada selanjutnya. Baik. Sekarang akan masuk pada hisab. Nanti kalau sudah tahu ini ru'yat, ini hisab, baru kemudian kita uraikan bagaimana cara di Indonesia ini menerapkan kedua-duanya. Satu dalilnya dulu, karena harus tahu dalil, tidak mungkin satu konsep dilakukan kecuali ada dalilnya. Yang satu Quran surat Yunus sama ayatnya. Jadi antara ru'yat dengan hisab, Qurannya sama. Quran surat 10 ayat 5. Perhatikan. Kalau yang tadi ru'yat kan lamnya ya, li ta'lamu. Kalau hisab itu langsung disebut li ta'lamu adada sinin wal hisab. Ada? Bahkan menggunakan wawu. Wawu itu plus kalau dalam bahasa Arab. Jadi boleh kita gunakan peredaran bulan itu untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha. Satu, li dengan ru'yat tadi. Li ta'lamu adada sinin plus hisab. Diboleh menggunakan hisab. Baik. Adakah dalilnya dari hadis Nabi sehingga mendukung tentang ini, pernyataan Quran ini? Ada. Saya sampaikan 2 hadis. Bahkan salah satunya Al-Bukhari, keduanya Muslim. 2 hadis terkuat. 2 hadis terkuat, satu Bukhari, yang kedua Muslim. Perhatikan kalimatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian mampu melihatnya, maka puasalah. Jadi kalau kita bisa melihat hilal itu, menetapkan awalnya, silahkan puasa. Kemudian fa'aftiru, dan silahkan juga berbuka, beridul fitr. Perhatikan ujung hadisnya. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Bukan genapkan lagi menjadi 30, tapi faqdurulah. Kalau terhalang kita untuk bisa melihatnya, rumusnya faqdurulah. Maka perkirakanlah, hitunglah. Apa yang dimaksud dengan qadara, faqduru di sini? Para ulama menyampaikan, lihat para tabi'in, tidak usah ambil kita. Para tabi'in yang paling soleh, misal kita ambil Mutarrif bin Abdillah. Mutarrif bin Abdillah ini seorang tabi'in yang wafat tahun 95 Hijrah. 95 Hijrah ini dilahirkannya Imam Malik bin Anas. Jadi ketika beliau wafat, Mutarrif bin Abdillah wafat tahun 95 Hijrah. Beliau meninggal, Imam Malik lahir. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, kerabatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah nama aslinya Nu'man bin Bashir. Wafatnya tahun 150 Hijrah. Begitu beliau wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Nah, ini menyampaikan di dalam salah satu catatannya, beliau menafsirkan yang dimaksud faqdurulah adalah dengan cara menghitung al-hisab. Jelas sampai sini? Baik. Itu di antara dalilnya. Insya Allah saya tuliskan lebih banyak lagi. Jadi artinya ru'yat ada, hisab juga ada. Bagaimana cara menghisab? Teori keduanya. Ru'yat sudah tahu caranya, sekarang hisab. Aplikasi hisab. Baik. Saya sampaikan sama-sama 5 poin. Sama-sama 5 poin. 1, menyiapkan data-data hasil pengamatan fase hilal yang menjadi acuan hisab. Jadi hisab itu bukan tanpa ru'yat. Hisab itu bisa terjadi kalau data-data pengamatan sejak zaman Nabi dikumpulkan, dilihat, dianalisis, kemudian diperhatikan sehingga muncul waktu yang bisa sifatnya eksak untuk menetapkan awal Ramadan. Jadi saat ru'yat pertama kali dilakukan oleh Nabi di Madinah, itu berlangsung tahun berapa? Waktunya berapa? Waktunya kapan? Ketinggian hilal pada saat itu berapa? Dihitung dari zaman Nabi, zaman sahabat terus sampai kekinian.
Kemudian dari hitungan itu muncul secara kompleks, hitungan yang kompleks. Dengan rumus-rumus tertentu, lahirlah ditetapkan tahun ini jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian misalnya, waktunya berapa derajat, menitnya sekian, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Dan proses hisab ini juga digunakan untuk menentukan waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat. Saya beri contoh. Zaman Nabi sholatnya itu pakai ru'yat. Zaman Nabi pakai ru'yat. Kalau tidak percaya silakan baca semua kitab fikih tentang sholat. Tidak ada itu menggunakan hisab. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu waktu sholat zuhur, tanamkan tongkat itu di lapang. Kemudian lihat bayangannya. Ketika bayangan mulai miring sedikit itu kan berlawanan dengan arahmu, maka itu muncul sholat zuhur. Ketika lebih pendek muncul sholat asar. Ketika akan hilang muncul sholat maghrib. Hilang sama sekali muncul isya. Saya tanya, al-ihsan gitu nggak? Kalau setiap waktu zuhur tanam dulu tongkat di luar, lihat, gitu nggak? Ya. Maka muncul ulama-ulama setelahnya. Perhatikan, saya ingin gambarkan betapa umat Islam itu sebetulnya cerdas dan hebat. Ibu sudah ada yang ke Tunisia, bapak di sini? Tunisia? Lain waktu, coba main ke sana ya. Lihat lagi ke sini itu Pak. Coba kalau ikut umroh plusnya itu jangan yang aneh-aneh ya. Ini ada plusnya ke Hong Kong, plusnya kemana gitu. Cari yang bagus-bagus. Tunisia itu punya satu daerah namanya Korowain. Di Korowain ini ada satu masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Musa bin Nusair tahun 150 Hijrah. Dibangun masjid ini, lihat kehebatan masjidnya. Saya ingin gambarkan. Jadi seperti Masjidil Haram, gambarannya Masjidil Haram. Artinya terbuka luas begini ya. Kalau di Masjidil Haram tengah-tengahnya apa? Ka'bah. Di sini bukan. Tengah-tengahnya ada satu gundakan. Kemudian ada tempat begini. Lihat hebatnya ya. Di gundakan ini naik ke tangga, di atasnya ada hitungan astronomi. Dihitung derajatnya, dihitung busurnya, menunjuk kepada waktu. Lalu di sini ada tongkat besi, dilingkari oleh waktu-waktu sholat. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Fajar seterusnya. Perhatikan hebatnya. Kalau matahari sudah tepat berada di atas masjid itu, tepat di sini, bersinar ke sini, itu langsung akan memantulkan sinarnya ke sini. Dan langsung di sini menunjuk kepada waktu sholat. Sini cahaya jatuh, dipantulkan ke sini, langsung menunjuk kepada zuhur. Muadzin tinggal lihat zuhur, adzan, Allahu Akbar, sampai sekarang masih ada. Saya ingin sampaikan betapa hebatnya saat Eropa masih tenggelam dalam gelapnya pengetahuan, umat Islam sudah bisa membuat seperti ini 150 Hijrah. Berarti sudah 1200 tahun yang lalu, sudah 12 abad yang lalu. Karena itu mari ibu tingkatkan kebaikan kita Pak. Belajar yang rajin. Orang sudah ke bulan kita masih memperdebatkan yang kecil-kecil itu. Ya? Teruskan di sini. Tapi saat yang bersamaan sudah mulai maju teknologi, perhitungan. Sekarang kan tinggal lihat jam ya. Jam digital sudah muncul, waktu zuhur berapa, waktu asar berapa, maghrib berapa ya. Artinya dulu zaman Nabi tidak digunakan karena belum ada kemunculan ini. Tapi dalilnya sudah ada. Ulama kemudian mengembangkannya sampai sekarang hampir tidak ada di muka bumi ini sholat yang menanam tongkat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Pun demikian dengan Ramadan. Aplikasi hisab itu bisa dilakukan. Data ru'yatnya sudah ada. Yang kedua, menentukan batas minimal ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam. Apa maksudnya? Itu sama saja dengan yang tadi. Jadi menentukan batas ketinggian minimal. Lihat ini. Tadi ini disebut garis apa? 0 derajat ufuk. Ini disebut dengan batas 0 derajat, batas minimalnya. Jadi 0 derajat ini batas minimal. Artinya kalau sudah di atas 0 berarti sudah pindah hari ya. Pindah hari dan waktu. Kalau di bawah 0 berarti belum pindah hari. Saat matahari terbenam. Hisab tidak berlaku sebelum matahari terbenam. Jadi kalau misalnya maaf ini. Matahari telah terbenam atau misalnya pada jam malam. Mulai ijtima malamnya. Itu tidak berlaku besoknya puasa. Misal ijtima terjadi pada jam 8 malam, jam 20. Oke. Malam terjadi jam 20, sudah maghrib belum? Sudah, ya. Karena sudah maghrib, mataharinya tenggelam, walaupun ijtima itu tidak bisa dihitung besoknya sebagai hari baru. Walaupun ketinggiannya di atas 0 derajat. Jadi saat matahari terbenam. 3, menentukan waktu konjungsi ijtima sama dengan ru'yat ya. Tanggal berapa? 29 Sya'ban. 29 matahari berkumpul dengan bumi dan bulan. Saya turunkan ini. Garis minimalnya 0 derajat. Kemudian melakukan perhitungan berdasar rumusan yang telah ditetapkan.
Jadi ada rumusnya nanti, tidak sembarangan. Karena itu ada ahlinya. Nggak boleh seseorang tiba-tiba, saya ahli matematika, saya ahli astronomi, kemudian menghitung. Tidak begitu. Ada rumusan fikihnya. Dan yang terakhir, membedakan konsep secara teoritis dan praktisnya. Nah, sekarang kita akan lihat sebentar. Lihat ke sini Bu ya. Ini sudah saya akhiri dulu. Lihat ke sini sebentar. Bagi hisab, dia akan hitung berdasar hitungan yang kompleks. Setiap tanggal 29 Sya'ban berarti sudah jatuh pada akhir bulan. Akhir bulan sebelum Ramadan. Sekarang dilihat, menurut data perhitungan, misal matahari ini akan berkumpul dengan bumi dan bulan di satu garis lurus. Misal, berkumpulnya itu di jam 17.00. 17.00. Atau yang tahun ini saja, insya Allah ijtima akan terjadi pada tanggal 29 Sya'ban, tepatnya di hari Jumat bersamaan dengan 27 Juni, jamnya jam 15:20, ya kan? 10 detik. Jam 15:20, jam lewat 10 detik. Berarti jam 3 sore ya, hampir setengah 4. Matahari sudah tenggelam belum? Belum, berarti sudah terpenuhi ya. Baik. Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. 29 Sya'ban, matahari, bumi dan bulan berkumpul. Nah, sekarang saat bumi dan bulan mulai berkumpul, ini sudah pindah hari belum? Belum ya, karena masih di 0 derajat. Saat kemudian matahari tenggelam, naik, tenggelam kan? Baik, bawah. Ini naik tidak? Naik, bulan naik, hilal kemudian muncul. Persoalannya sekarang, berapa ketinggian hilal yang muncul di bulan ini, di tahun ini? Kalau ru'yat itu harus berapa? 5 derajat. Ternyata ketinggian hilal itu saat ini tingginya 0 derajat 31 menit 17 detik. 0 derajat 31 menit 17 detik. Disingkat menjadi 0,3 derajat. 0,3 derajat. Tahun lalu masih 1 derajat, atau 0, sekian derajat ya, sampai 1 derajat. Perhatikan. Prinsip hisab itu tidak melihat berapa ketinggiannya. Mau 5, mau 3, mau 2. Kalau sudah melewati 0, berarti sudah pindah hari atau belum? Sudah pindah hari. Jadi bagi orang yang menggunakan metode hisab, karena sudah melewati 0 derajat, di atas 0, maka dia sudah pindah hari, sudah pindah bulan. Tapi bagi yang menggunakan hisab, persoalannya bulannya, hilalnya belum kelihatan. Karena itu pasti nanti yang menggunakan ru'yat itu akan digenapkan menjadi 30 hari Sya'bannya. Yang menggunakan hisab besoknya akan puasa. Jelas sampai di sini? Baik. Ini bagian yang pertama dulu. Jadi tahun ini ketinggian hilal kita akan hanya 0,3 derajat di atas 0. Bagi yang menggunakan hisab, besoknya pasti akan puasa. Karena prinsipnya begini, kalau malam-malam berdasar Masehi jam 00. 12.00. Kalau jam 12 lebih 1 detik. Sudah pindah hari belum? Sudah. Tapi persoalannya jam itu tidak kelihatan menitnya pindah. Baru begini, tok kita lihat dari jauh. Karena belum kelihatan, saya tunggu sampai berpindah, baru kelihatan menitnya pindah, dipastikan sudah pindah hari. Yang ru'yat nanti akan melihat dulu, ketika tidak kelihatan, baik ya, maka dia akan genapkan menjadi 30. Kalau kelihatan, besoknya puasa. Yang hisab tidak akan berpatokan pada 5 derajat, tapi tetap akan puasa keesokan harinya. Jadi, yang akan menggunakan hisab, itu Sabtunya sudah puasa. Yang akan menggunakan ru'yat, wallahu alam, saya belum bisa jawab, karena belum diruyat. Tapi secara teoritis tidak akan kelihatan. Karena ru'yat itu nggak ada kalendernya, karena nggak dihitung, dilihat. Karena itu saya katakan tadi, keliru kalau mengatakan kalender Sya'ban 30. Dari mana taunya? Kan 29 belum dilihat. Kalau ingin menggunakan kalender 30 tidak akan ada, yang ada 29. Karena itu menggunakan perhitungan hisab. Jelas ya? Kalau ada di kalender kita misalnya hari ini tahunnya 30 Sya'ban, itu keliru total. Dari mana taunya? Kan belum dilihat. Tapi kalau hisab sudah bisa menentukan 29 hari Jumat, sudah naik di atas 0, pindah hari. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya belum selesai. Ibu bapak nggak usah tanya dulu ya, saya yang tanya dulu. Pemerintah kita menggunakan apa? Nah, nanti kita lihat.
Jangan-jangan hari ini kita keliru terus ya. Baik. Ini kuncinya ada di sini. Perhatikan gambaran di sini. Saya akan berikan fatwa hari ini. Kalau pemerintah kita sudah menetapkan berdasarkan patokan Quran dan Sunnah ini, ambil, tinggalkan yang lain. Sekali lagi, Bapak mau pahala juga, silakan. Sekali lagi, kalau pemerintah kita sudah memilih satu di antara dua metode ini, baik, maka tetapkan itu kita harus ikut, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Karena fungsinya nanti mewakili, itu yang pertama. Ya. Fungsinya mewakili, itu satu. Yang kedua, sudah sesuai ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatnya dengan satu kalimat. Ati'ullaha wa ati'ur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum ke sini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ibu kalau bersabar, alhamdulillah. Bapak ada keperluan, silakan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Nanti kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ati'ullah wa ati'ur. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada enggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati'ullah wa ati'ur rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan Pak Ibu, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya. Disimpan air putih di depannya. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyat untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jadi jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri, kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Nah sekarang kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke sini. Pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Allahu a'lam, nanti kita bisa lihat. Apakah ru'yah ataukah hisab? Okay. Dan dua-duanya itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat, silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, nggak punya ngitung, silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju, ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Perhatikan. Ternyata selama ini, saya nggak tahu tahun ini, selama ini sampai ke belakang, metode yang ada berapa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkan ru'yah. Imkan ru'yah. Yuk, saya berikan gambarannya. Fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat ke sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0, 1 pun jadi, gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa
daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, yang kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Thomas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya. Yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu. Anggap saja beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat harus ditolak, tidak boleh diakui. Jelas sampai sini? Baik. Ini menarik ya, ini 1. Akhirnya apa yang terjadi? Metode ini ditetapkan disebut dengan imkanu ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kalau siklus alam itu fenomenanya Allah yang mengatur. Bisa saja Bapak menetapkan dengan hisab. Maaf ya, hisab misalnya, kita tetapkan sekarang itu 0 derajat. Tiba-tiba terjadi fenomena alam, ada orang ru'yat, terlihat. Yang tadinya di bawah 0 tiba-tiba kelihatan, itu harus ditetapkan. Jelas ya? Nah, tapi persoalannya muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkanu ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat. Tidak boleh diakui sekalipun ada saksi, karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Maksudnya? Dan ini tidak usah saya ungkapkan ya, beberapa tahun terjadi ya. Baik, ada yang melihat, disumpah, dikatakan, dan sebagainya tidak diakui. Karena prinsipnya ini. 1. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Sekali lagi, terjadi inkonsistensi. Lihat, tidak konsisten. Kalau tadi di atas 2, baik ya, kelihatan tidak? Dianggap kelihatan. Belum sampai 4, ya? Baik. Besoknya ditetapkan Ramadan? Ditetapkan. Kalau di bawah 2, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan diterima tidak? Tidak. Jadi kalaupun dilihat, kalaupun terlihat itu nggak boleh diterima. Saya ada 1 pertanyaan saja. Kalau sudah tahu tidak kelihatan dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat juga? Kan capek. Kita sudah tahu ini kalaupun kelihatan itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Nah, saya beri contoh kemarin, misal yang menetapkan kemarin puasanya lebih cepat berjumlah 30 hari itu konsisten dengan Idul Adha-nya. Karena ketika pindah dia beralih ke hisab. Ketika pindah beralih ke hisab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan. Saya ingin tanya, kalau zaman Nabi kan setiap bulan lihat ru'yat, lihat hilal. Coba perhatikan, bukankah Ibu ketika masuk Dzulqa'dah lihat tanggal? Siapa yang lihat hilal? Masuk Al-Muharram lihat tanggal, kan? Masuk bulan Safar lihat tanggal, Rabiul Awal lihat tanggal. Tapi ketika pindah ke sini, kemudian kita kembalikan kepada ru'yat, ada dalilnya, boleh dilakukan, ada dalilnya. Tapi nanti persoalannya ketika masuk bulan selanjutnya Syawal itu kembali ke tanggal. Kembali ke tanggal. Nah, persoalannya apa? Awal Syawal itu bisa dilakukan ru'yat, tapi pindah ke bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, kita akan lihat Syawal. Setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa? Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yat. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Gak usah dibahas lah kelirunya. Bulan ke-12 apa?
Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat, di sini ada, tapi akan diselang oleh satu bulan, Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat, bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Misal ini ru'yat bulan ke-11. Nah, di sini persoalannya ketika masuk ke-12 lagi, ketika dilakukan ru'yat, ada data selama sebulan yang terkumpul digunakan hisab. Karena itulah yang terjadi kemudian, perhatikan tahun yang lalu, kalau menggunakan hisab itu akan konsisten, lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkanu ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkanu ru'yat, di sini puasanya, misal lewat sehari, terus di hari ini. Idul Adhanya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin, misal di hari A, hari 1. Itu kalau menggunakan imkanu ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelahnya. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda yang ikut pemerintah. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yah mengharuskan kita Idul Adhanya besok hari, bukan hari itu. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salahnya, hilalnya sudah besar 20 derajat. Percaya pada saya, bukti tahun kemarin, ada salah satu lembaga ormas yang mengikuti perhitungan ini, imkan ru'yah. Itu Idul Adhanya beda dengan pemerintah, tapi tidak diekspos. Itu yang konsisten dengan imkan ru'yah. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi apa pesan saya? Pesan saya hanya sederhana saja. Bila ada di antara dua metode itu, ru'yat dan hisab, itu sudah diberlakukan, maka pilih salah satunya dan jangan saling mengatakan pada yang lainnya ini yang benar, ini yang keliru. Oke? Dan konsisten dengan itu. Ru'yat lakukan, hisab lakukan, konsisten dengan itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ulil amri menetapkan di antara dua ini, ambil satu, tinggalkan yang lain. Tapi kalau memilih di antara yang ini, tidak ada yang dipilih, memilih yang lain yang bisa mengacaukan dalam siklus ini, maka kita harus mengambil yang benar di antara yang dua itu. Jelas sampai di sini? Baik. Saya kira itu gambarannya. Saya akan tutup dengan menyampaikan dua info terakhir, singkat saja. Satu, untuk Bapak Ibu tahu ya, tahun ini ketinggian hilal berapa? Ini saya tuliskan ya, biar tidak bingung. Saya tuliskan ijtima, konjungsinya terjadi pada hari Jumat. Jumat itu sudah sepakat semuanya tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban 1435 Hijrah. Bersamaan dengan 27 Juni 2014 Masehi. Kapan terjadinya? Sore hari, jam 15, lewat 20 menit, 10 detik. Jadi jam 3 sore ya. Ketinggian hilalnya berapa? 0 derajat, baiknya 31 menit, 17 detik. Disingkat jadi 0,3 derajat. Sudah di atas ufuk? Sudah di atas ufuk. Sekarang perhatikan. Kita ingin buktikan saya salah atau benar. Saya salah atau benar. Perhatikan di sini ya. Sya'ban tanggal berapa? 29-nya hari apa? Hari Jumat. Lihat kalender versi pemerintah. Saya yakin tertulis tanggal 30 Sya'ban akhirnya. Kalau tidak percaya silakan lihat. Ada 30 Sya'ban. Saya ingin tanya, kalau ru'yat itu dilakukan di akhir bulan atau pertengahan bulan? Silakan perhatikan ya, untuk membuktikan uraian saya benar atau tidak. Kalau konsisten, pemerintah sudah tetapkan akhir Sya'ban itu 30, harusnya ru'yatnya tanggal ini. Hari Sabtunya. Tapi Bapak Ibu akan lihat, ru'yat akan dilakukan pada tanggal 29 hari Jumatnya. Hari Jumatnya. Kalau memang benar sudah tahu akhir bulannya ini, tanggal 30, kan harus dilakukan ru'yat itu akhir bulan kan? Tidak mungkin selang sehari, harus akhir bulan. Kalau sudah tahu tanggal 30, harusnya tanggal ini dilakukan ru'yat. Tapi kemudian nanti kita akan lihat. Kalau tidak percaya silakan. Ya. Kalau saya keliru, insya Allah Pak Armen menyediakan martabak kumbang itu. Tapi insya Allah benar. Kalau tidak percaya silakan. Hari Jumat tanggal 29 Sya'ban, ru'yat akan dilakukan. Kalau itu benar dilakukan hari Jumat, berarti penanggalan ini keliru. Karena tidak mungkin ru'yat bisa menentukan tanggal. Dari mana tahu besoknya tanggal 30? Kok belum dilihat?
Ya kan? Baik. Oleh karena itu akibat apa? Akibat ini. Akibat ini. Kalau kita gunakan yang benar saja, sudah ru'yat dengan benar, tidak usah ada macam-macam. Tetapkan itu, ikuti, sudah selesai. Ya? Baik. Dan tidak perlu repot. Ada yang menetapkan ru'yat sampai sekarang, ada yang hisab sampai sekarang. Dua-duanya memiliki keunggulan dan kekurangan tertentu. Saya kira itu, jadi silahkan kalau mau mengambil kesimpulan, dilihat dari sini, kembali ke masing-masing. Ya. Saya tidak ingin menganjurkan apakah ikut ini, ikut itu, atau ikut dan sebagainya. Silahkan, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita. Yang paling penting, insya Allah, Ramadan tanggal berapa? Itu yang paling penting. Baik. Ini yang tahun lalu, batas ufuknya, ini saya sebutkan. Tahun ini ada, tapi belum saya masukkan di sini. Sudah saya punya daftarnya. Nah, ini persoalan terakhir, tapi saya tidak akan lama, ini tahun lalu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ingat ya, rumus hisab itu tidak ujuk-ujuk hisab. Hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi, fa'aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jadi ru'yat pun berlaku juga. Jadi jangan mentang-mentang hisab misalnya sudah ada tidak meru'yat, itu juga keliru. Oke? Jadi pastikan dulu, karena begini, perhitungan orang sepandai-pandainya bisa keliru. Karena Allah yang mengatur fenomena alam. Kalau Allah bisa jadikan ini bulan lebih cepat, matahari lebih cepat, itu bisa berubah. Karena itu rumus hadisnya sekalipun sudah diketahui 0,3 derajat, pastikan dulu peredarannya ada mengalami perubahan atau tidak. Kemudian saat orang meru'yat, misal 0,3 derajat, terlihat tidak tadi? Secara hitungan tidak terlihat, tapi misalnya qadar Allah menetapkan ini berputar lebih cepat, misal diantaranya, ya, atau dengan hitungan tertentu, ternyata ada yang lihat. Dan ini dibuktikan secara ilmiah, disumpah dan sebagainya. Berarti apa? Ada sesuatu yang kadang-kadang, gini, kalau orang sudah merasa dengan dirinya sudah mampu, sudah hebat dan sebagainya, kadang-kadang Allah turunkan sesuatu yang di luar batas ilmunya. Karena itu, ini tetap harus ada, dilakukan dengan itu. Kalau kemudian bisa ditetapkan, terlihat, alhamdulillah, terhalang, baru kita mengambil data yang paling objektif di situ. Jelas di sini? Baik. Jadi ru'yat itu perlu, tapi yang salah itu kan tadi, kalau di bawah 2 misalnya kelihatan ditolak, di atas 2 nggak kelihatan ditetapkan, itu yang jadi persoalan. Baik ya. Saya kira itu ya untuk materi hari ini. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Oh baik. Kalau yang ini tahun yang kemarin. Tahun yang kemarin ya. Itu ada garis-garis tuh. Ada 0 derajat. Itu yang garis 0-nya. Ada yang masih di bawah 0 jadi minus Pak. Ya. Itu yang ada ke Papua. Nah ini terjadi seperti sekarang. Ini terakhir. Ini hati-hati ini yang paling sangat penting. Tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Perhatikan garisnya. Yang di tengah itu ya. Ada Pulau Kalimantan. Garis ke sebelah sana. Di atasnya ada Papua. Minus 1 derajat ya. Ini tolong Bapak Ibu sampaikan pada saudara kita, baik yang menggunakan hisab. Tahun ini, hitungan 0,3 derajat itu berlaku sampai pertengahan di Pulau Jawa tuh, Jawa dan Bali. Di Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Jawa Bali, itu hilalnya sudah wujud di atas 0. Di atas 0. Tapi daerah timur sampai ke Papua itu masih di bawah 0. Oh, hati-hati, masih di bawah 0. Saya ingin tanya, kalau di bawah 0 sudah hari baru belum? Artinya, kalau saya secara pribadi, Indonesia Timur itu puasanya hari Ahad. Oke? Jadi Papua, Irian dan sebagainya gitu ya. Baik, Irian dan kalau hisab murni, kecuali menggunakan daerah satu zona waktu Indonesia baru kemudian bisa ditetapkan. Tapi kalau kita ingin hati-hati, Indonesia Timur kesananya itu sebaiknya puasanya hari Ahadnya, ke sini hari Sabtunya. Jadi kita yang daerah misalnya Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya ke sini itu hari Sabtu sudah bisa mulai menunaikan puasa. Saya kira itu.